saya bacakan pertanyaan dari Ivan Lutfi. Bu Lisha, orang-orang di luar sana yang aktif di dunia perkantoran, yang sudah nyaman dengan monthly income dan medical benefit provided by company, masih belum berani ambil keputusan untuk gabung di Boost Alliance. Karena menurut mereka, income unsecure. Oh, ini kebalikan ya. Justru income mereka yang udah secure. Semua fasilitas sudah ada tersedia. Kenapa cari-cari lagi yang nggak aman? Ibaratnya begitu ya. Oke. Mungkin siapa dulu mau jawab? Siapa dulu mau jawab? Dari income yang udah enak kan kemarin. Algi, boleh nih. Tadi Tante Lisha udah ngomongin ya, ini mau tetap berpendapatan atau mau pendapatan tetap. Itu biasanya aku tanya lagi aja sih ke mereka, kayak rencananya kalau mau kerja di kantor ini, misal kantor A, mau kerja sampai umur berapa, Mbak gitu atau Mas, nanya gitu aja ya. Biasanya mereka akan jawab, oh ya selama-lamanya di sini enak sekali benefitnya gitu ya, kita disayang sama kantor, kita dapat fasilitas-fasilitas yang nyaman gitu ya, gaji juga oke, kantor juga bayarin asuransi gitu kan. Ya udah mau kerjanya nggak sampai kapan ya, kalau bisa sampai pensiun deh katanya gitu. Nah terus biasanya saya tanya lagi, nah lalu umur berapa tuh pensiun? Oh 55 atau berapa ya, berapa sih orang pensiun 50, 55, 60 gitu ya, range umurnya biasanya segitu. Terus oke, kalau nanti pada saat pensiun, di hari terakhir nih kita menyerahkan sertijab gitu ya, serah terima jabatan, apakah income kamu bulan depannya masih ditransfer nggak? Benefit-benefitnya itu masih boleh dipakai nggak? Misalnya dikasih mobil, dikasih asuransi, itu kira-kira setelah selesai masa jabatannya masih boleh dipakai semua nggak dengan sama ya, tidak berubah sama sekali. Karena kan lifestyle kita juga nggak mau dong langsung berubah ya, nggak mau drastis gitu tiba-tiba dari income 100 juta tiba-tiba jadi cuma 5 juta, 10 juta kan juga nggak mau. Nah, di situ biasanya mereka akan mikir sendiri lagi sih ya gitu. Kayak iya juga ya, nanti ketika pensiun semuanya ya sudah selesai sudah gitu ya, di end gitu. Belum lagi di umur pensiun itu kan adalah umur-umur di mana sebenarnya kalau aku sih maunya pensiun hidupnya makin nyaman ya. Iya nggak sih? Kayak nggak mau kerja lagi lah, nggak mau susah-susah gitu. Maunya ya mau kemana bisa, mau beli apa bisa gitu kan. Santai-santai di rumah liatin anak-anak, cucu-cucu main gitu kan maunya. Terus cucu ulang tahun dibeliinnya kado juga yang nggak nanggung-nanggung, maunya kan begitu gitu. Nah, tapi dengan kondisi yang tadi, yang aku tanyakan ke si kawan bicara ini, kalau memang pensiun terus income stop, fasilitas stop, terus mau gimana tuh? Dan satu lagi yang paling penting di umur-umur segitu biasanya kesehatan manusia sudah mulai decline ya, udah mulai turun ya. Masa-masa itu justru masa-masa kita butuh sekali yang namanya punya proteksi kesehatan terutama deh ya gitu. Gitu kan, kayak dikit-dikit harus dicek rumah sakit atau apa ya. Kita ngeliatlah orang tua kita gitu kan, udah mulai keluar tuh penyakit-penyakit dan segala macam. Tapi di saat itu justru asuransi kantor stop. Gimana tuh kira-kira? Biasanya sih kalau aku tanyain begitu mereka jadi ngeblunder sendiri lagi ya, gitu pusing sendiri lagi. Ya juga ya. Ya gimana ya mau ngandelin apa ya? Gitu. Sementara nggak mau mulai dari sekarang untuk mempersiapkan itu. Gitu sih biasanya kritiknya dari situ dulu. Boleh ditambahin kali mungkin Prita? Aku sama sih, udah keluarin segitiga aja deh, itu udah paling biasanya udah eye opener deh orang-orang yang kerja di kantor ataupun yang karyawan-karyawan yang emang nyaman banget gitu. Dan udah pertama segitiga, dan aku pasti selalu tunjukin, karena memang aku ada beberapa klien juga ya, kebetulan mereka udah pensiun, mereka baru buka proteksi gitu. Kita kalau ngomongin proteksinya ya, bukan bisnisnya, jadi mereka baru buka proteksi. Aku akan tunjukin ini preminya di umur 55 tahun atau misalnya 60 tahun itu sekitar segini. Aku cuman kasih bayangan seperti ini. Kebayang ya, kalau sekarang kita aja ngeluarin proteksi 1 juta atau 2 juta rasanya berat banget, padahal masih punya income yang tetap. Nah, kalau misalnya nanti baru nyari pada saat kita umur 55 udah pensiun, udah nggak punya income lagi gitu kan, harus bayar mungkin 3, 4 sampai 5 juta gitu. Lebih berat nggak sih gitu. Terus aku selalu balikin kayak
masa iya sih kita mau minta tolong sama anak-anak gitu kan, yang mereka mungkin baru kerja, gajinya juga mungkin baru startnya 5 juta, 6 juta gitu. Nah biasanya aku bilang gitu, mereka kayak jadi mungkin mikir. Nah setelah mereka mikir gitu, terus aku bilang, enak ya kalau misalnya kita punya udah punya terproteksi dengan baik, tapi kalau misalnya pun nanti kita pensiun nih, anak kita bisa nerusin nggak mulai dari nol, kok jadi masuk ke bisnis. Biasanya langsung masuk ke bisnisnya gitu juga. Jadi memang memang pembawaannya sih ya, mungkin kita menjelaskannya harus benar-benar kayak bikin si orang ini tuh ngerasa nyaman dulu, kayak oh ya benar juga ya gitu kan, kalau misalnya ini mahal dan disertai dengan bukti bahwa memang ya premi kalau udah makin berumur ya makin mahal gitu sih. Thank you. Oke, Bu Lisha, apakah ada yang mau ditambahkan? Pertanyaannya orangnya asik kerja di kantor, maksudnya gitu. Ya, sudah nyaman, sudah feel secure di sana, malahan merasa bisnis asuransi ini yang nggak secure, belum secure. Oke. Ya, berarti mesti mindset secure-nya itu apa ya yang mesti ditanyain ya. Jadi istilahnya gini, rata-rata kan kebanyakan orang mindset tentang uang, mereka kan udah bisa nerima semua fasilitas apa segala macam. Jadi tanyain, kalau kamu boleh dapet, biasanya gini ya, kalau kita ketemu orang yang udah rasanya secure, itu jarang kita mesti pakai pertanyaan pilihan. Ya, karena jarang sekali dia mau cerita, karena dia udah rasa gue udah pede deh sama cara gue sendiri udah lebih oke. Ya, jadi jarang, biasanya cuma nanya ke dia. Kalaupun mau rasa aman, lu mau aman yang sampai berapa tahun? Ya, kasih pilihan 5 tahun untuk 50 tahun, atau kerja 50 tahun untuk 5 tahun. Yang mana? Apa maksudnya 5 tahun untuk 50? Ya. Karena di kita kan ada pisili yang udah berapa kali sering dibahas kan? Pisili ya, 5 atau 50. Kita udah tahu jawabannya. Dan kita mesti ingat loh, kita punya lebar 5 aja. Saya gambarin ya supaya kamu. Ini kita nih. Kita punya 5 aja. 5 BP ya. Karena kan kita juga mau dong, setiap orang kan juga mau bagaimana kerja 5 untuk dapetin hasil 50 tahun ya, 5 tahun untuk hasil 50 tahun. 5 tahun semua kejar, saya punya 5 BP. Si BP ini juga saya kejar untuk punya 5 BP, berarti udah 25 bukan? Si BP ini juga kejar punya 5 BP, 125 bukan? Si BP ini kejar juga, udah 625 bukan? Kok baterainya habis? Sebentar. Oh. Apa baterainya habis? Low battery. Oke. Ya, 625 bukan? Sekarang kita lihat ya, 5 tahun ya. 1, 2, 3. Ini dulu deh, mati-matian nih. Dari mulai start, dari BI ya, dari start BI. Makanya dari BI, kita harus segera jadi BP. Ini udah BP nih dia. Ya, jadi kita masih ada ruang di sini nih, hantem. Jadi mesti segera. Kita lihat ya, ini baru generasi 1, generasi 2, generasi 3. Oke? Ini saja sudah berapa teman-teman? Ini sudah 155. Benar nggak sih? Ya, 155 pasukan kamu. Karena kamu buru-buru, fokus, ya, action, setiap BP, kamu mesti tahu, makanya sumber income ada berapa di kita? Ada 3 ya. Dari pribadi, sama ini loh, saya kasih
Ntar saya kasih lihat gambarannya. Dari pribadi, dari unit, sama dari generasi. Setiap generasi yang ada, jika satu BP kita ini menghasilkan 600 juta setiap BP yang punya produksi 600 juta, kamu akan dapat off-riding dari sini sekitar 4,6 juta setiap bulan. Atau saya genapin menjadi 5 juta per bulan. Nah, sekarang pertanyaannya, kan PCLI makanya kan? PCLI itu bicara percepatan. Jadi bukan soal income-nya di sini nggak menentu. Yang nggak menentu itu adalah prosentasenya, kenaikan persentasenya. Karena kita lihat ya, kita punya 5 BP, berarti kita sudah punya 25 juta per bulan. Dari 5 nih, kita punya lagi 25 berarti 30 ya. 30 kalau kali 5 juta jadi udah berapa? 150. Benar nggak? Ya, ini udah ada 150 juta per bulan. Sekarang kalau 155 kali 5 juta, kita udah ada berapa? 800 juta per bulan. Betul? Ya nggak? Nah, dan ini nggak stop sampai di sini, teman-teman. Makanya kenapa saya bilang bangunlah 5 tahun untuk menikmati 50 tahun kemudian. Seberapa kamu percaya ini? Jadi waktu kamu percaya ini, kamu bisa bilang sama dia, aku lagi jalanin ini. Dan udah ada buktinya. Tinggal sebut mau angkanya berapa, udah ada buktinya. Bahkan, jadi kita mesti lihat ya, apa yang dinamakan, pokoknya kamu mesti mikirnya gitu, satu BP yang produksinya 600 juta, kamu dapat overriding-nya 4,6 atau 5 juta per bulan dari satu orang. Sekarang kamu mau bangunnya berapa? Dalam 5 tahun kamu mau bangunnya berapa? Itu aja yang dipercayain. Saya kita lihat, banyak nggak kita lihat orang yang udah punya fasilitas, ya? Tetapi waktu fasilitasnya dicabut, jadi fasilitas loh, orang dapat fasilitas bukan dia punya loh. Banyak nggak orang yang udah kerja 50 tahun, dalam 5 tahun habis uangnya. Makanya mau 5 tahun kerja sungguh-sungguh untuk menikmati 50 tahun, atau 50 tahun feel fine. Fine-nya itu bukan berasa I'm okay. Padahal kalau I'm okay berarti udah nggak ada pertumbuhan. Fine-nya itu akhirnya didenda 1 hari. Artinya adalah apa? Suddenly berapapun angka yang dia dapat, 1 hari become 0. Begitu di usia 55 tahun. Nah, jadi ini kita percaya apa yang menjadi, kita cerita apa yang menjadi kepercayaannya. Jadi kita bukan ngomongin dia, tetapi kita bilang, kenapa gue fokus banget di sini? Karena ini jalannya, this is the right way, di mana impian gue itu bisa diwujudkan. Dan sudah terbukti. Balik lagi nanya. Ya, coba. Gue pernah kerja, tapi gue lihat ya, selama ini di kantor, berapa orang yang income-nya miliaran? Bukan mereka nggak kerjanya nggak sungguh-sungguh loh. Berapa? Ada berapa ratus? Berapa puluh? Berapa belas? Saya pernah nanya itu sama orang. Saya bilang ya, dia bilang kurang dari 5, Tante. Itu aja pada sungguh-sungguh loh di situ loh. Wah, kan? Kenapa pada sungguh-sungguh? Karena mereka nggak tahu. Sebenarnya ada satu tempat di mana kita lihat bukan soal angkanya, tetapi pertumbuhannya. Makanya dikasih lihat. Kamu sendiri catat. Kalau kamu sungguh-sungguh di bisnisnya, kamu catetin. Dulu pertama kali kamu terima income dari sini berapa? 1 tahun kemudian berapa? Deprita kemarin kan tulis kan? Dia udah
dia udah fokusin 50 juta, dia bulan keberapa, tahun keberapa Deprita dapat? Bulan ke-16, Ci. Oke. Waktu awalnya cuma 500.000 kali dapatnya ya? 1,2 pas sebulan. 1.200.000 menjadi 50 juta. Teman-teman, itu income-nya nggak pasti. Betul, nggak pasti kenaikannya. Gitu. Ya, jadi bukan nggak pasti. Jadi kita mesti lihat loh, apa yang ini yang selalu dulu saya pegang. Gila, gue 5 tahun. Maka itu yang selalu saya sharing. Gue mau kerja 5 tahun untuk gue nikmatin 50 tahun. Itu terus. Bahkan saya bilang ya, bahkan sampai sekarang, saya ketemu ada satu orang, dia itu direktur ya, kita langsung bilang, oh enak ya kerjaan lu ya, jadi direktur, lu udah deh tinggal suruh-suruh orang aja lah, lu perintah-perintah. Dia bilang, mana bisa caranya gitu. Gak bisa ya. Temen gue lu, bahkan dia bisa cuti lu. Kejauhan cuti sampai lupa pulang lu. Itu tetep lu dapet income-nya lu. Orangnya udah pergi balik lagi, lu ngomong apa tadi? Gitu. Iya, karena di kita kan banyak yang udah meninggal, itu namanya udah pergi cuti, kelamaan lupa pulang. Tapi tetap terima nggak duitnya? Tetap. Nah inilah, coba tanya sama diri sendiri, masa gue dalam 5 tahun nggak bisa ngelahirin 5 orang sih? Itu aja. Ya, kalau kita lihat, makanya tadi udah dipesenin, pikirnya long term, not short term. Long term. Nah, karena kita punya keyakinan begitu kuatnya, sampai orang itu juga terbawa ya, lihat keyakinan kita ya. Tapi kalau kita, ya juga sih ya, gue sekarang ya baru 1.200.000, dia udah 100 juta. Makanya saya hitungin, banyak orang yang merasa, oke, saya bilang, sekarang lihat, berapa waktu yang lu gunain untuk dapat segitu. Dan udah berapa tahun lu lakukan. Mari berhitung. Awalnya kan dia nggak dapatnya segitu. Ya kan? Nah, jadi saya hitungin berapa. Total makin income makin gede, berarti tuntutannya makin lama. Kerja itu 8 jam. Ya, plus transportasi 2 jam. Ini udah 10 jam. Plus kalau pakai lembur 2 jam. Karena dia kan income-nya udah tinggi, berarti 12 jam. Nah, sekarang kita hitung berapa income yang dia dapat. Dia dapat berapa? 200 juta, 100 juta, 50 juta. Bagi aja, ketahuan kok per jamnya berapa. Ya, ini kan sehari. Kalau 12 jam sehari kali 25 hari, berarti berapa ya dalam 1 bulan? Nah, kita lihat. Sekarang 12 dikali 25. Berarti dia sudah 300 jam dia sewain ya, waktunya dia. Untuk nilai berapa? 50 juta. Oke, berarti 50 juta dibagilah 300 jam. Gitu. Jadi kan ketahuan. 50 juta, tuh uang enggak, tuh 23, dibagi 300, 50 juta dibagi 300 jam. Sejamnya 166.000. Gitu aja. Nah, sekarang saya tanya, Deprita dapat 50 juta. Memang sehari sampai habisin 12 jam? Enggak, Tante. Hah? Enggak. Enggak kan? Berapa? Sehari. Paling maksimal 4 jam lah. Udah bagus ya, kita hitung 4 jam, berarti kali 25 hari kan? Berarti dia pakai berapa? 100 jam kan? Nah, 50 juta dibagi, ini udah 500.000, Mbok. Per hour. Gimana? Gitu, dibagi aja teman-teman. Kalau kamu sendiri nggak pernah hitung, kamu nggak tahu loh. Value kamu di sini dihargain sama Allianz begitu tinggi loh, per hour-nya. Karena saya kebanyakan di Amerika, mereka hitung per hour ya.
Jadi udah kebiasaan ngitungnya per hour nih. Harganya itu loh. Berapa? Itu yang kita mesti hitung. Gila. Ada orang waktu saya hitungin ya, dia bilang gini, 50.000 gua sejam. Lu kayak barista Starbucks lu. Saya bilang gitu kan. Dia bilang kayaknya lebih gedean barista Starbucks deh sama gua. Gila ya, hujan badai, angin topan gua masuk. Gua cuman ada satu kejadian ya. Dia bilangnya gini, dia udah jalanin di kita, ini di Batam ya, dia udah jalanin di kita, leadernya tanya, dia udah capai nih, udah gitu ketahuan nih sama bosnya, jadi bosnya suruh pilih, lu pilih Allianz apa ini, kalau enggak gua berhentiin gitu. Terus gimana ya Ci ya? Ya udah, tanyain, bilang, bos gitu, sebenarnya gua digaji segitu untuk kerja berapa jam? Tanya dong sama bosnya, ya kan? Jangan. Jadi kalau misal bosnya bilang, oke, lu kerja di sini 8 jam, gue gaji lu segini. Berarti dilewat dari 8 jam, boleh dong dia kerja di tempat lain. Ya nggak sih begitu? Masa iya dia dikasih gaji sama bosnya 25 juta, tapi 24 jam? Ya kan? Pasangan hidup aja nggak sampai begitu. Masa itu namanya bukannya karyawan, itu dibeli hidupnya dong. Jadi nanya, gue suruh tanya, tanyalah sama bos lu. Bos, numpang nanya. Jadi saya sebenarnya digaji segini untuk kerja berapa jam, jadi nggak salah, nggak nyalain aturan. Nah, kalau si bosnya bilang 8 jam, make sure pasti 8 jam kamu kerja beneran sama dia. Setelah itu boleh dong bebas. Tapi kalau bosnya bilang, nggak boleh, kamu mulai hitung dong kedikitan dia underpaid. Gitu. Jadi kalau waktu kamu susah memang dia mau tambahin income-nya, kan enggak. Ya dong, jadi kamu mesti lihat. Berarti dia bayar kamu, dia bayar hidup kamu, dia bukan bayar per hour-nya. Nah, saya bilang, tanyain, gitu. Nah, satu hari saya ke Batam kan, jadi kita lagi makan nih semeja. Terus saya bilang, gimana tuh akhirnya tuh orang jadi akhirnya dia underpaid apa enggak? Saya ingin nanya gitu. Udah nanya belum bos ya? Sebenarnya dia kerjanya berapa jam gitu kan? Terus semua pada ketawain saya, nggak tahu orangnya ada di sebelah saya. Yang kejadian gitu tuh mereka pada bilang, udah berhenti sih, orangnya fokus di sini. Sih, lo mesti. Yang tadi ada 4, ya kan? Accept, adapt, ya kan? Accelerate, dan apa? Achieve. 4A tuh kalau hadapin apa-apa mesti ingat gitu kan. Nah, setelah mari berhitung baru tahu sebenarnya berapa sih kita dibayarnya. Ingat lu teman-teman, ya, kita hidup cuma seumur hidup sekali. Kecuali kita dikasih izin 10 kali. Nggak apa-apa, kali ini kita hidup, oke, gue buat siapa nih? Buat hidup siapa? Bos gue, oke. Mati-matian buat dia. Terus mati, hidup lagi. Oh, kali ini gue hidup, gue mau berdedikasi buat siapa? Ini, oke, mati-matian buat itu. Ada 10 kali. Ada yang punya 10 kali di sini. Kalau nggak punya, ya udah. Lu mau dedikasi buat siapa sekarang? Gitu loh. Ya, sorry ya, saya kalau jawab nggak lemah lembut. Kalau yang 2 orang itu adem kalau jawab ya. Saya suka nggak lemah lembut. Gitu sih. Wih, ini sampai aku lupa siapa yang nanya ini. Ivan Lutfi. Semoga kamu mendapatkan ya apa yang ini ya, intisarinya gitu ya. Karena cara boleh berbeda, tapi prinsipnya sama sebetulnya ya. Oke.